Hi Jules fans, absolutely buzzing to sign for the club and I can't wait to get going. See you all soon. Proyek besar Ipswich Town dibalik keputusan pinjamkan Elkan Bagot. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot resmi bergabung dengan klub divisi keempat Liga Inggris atau League 2 Gillingham FC untuk 1 musim ke depannya. Bagot didatangkan Gillingham dari Ipswich Town dengan status pinjaman. Elkan Bagot sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan Gillingham FC. Ia pun memasang target pribadi maupun untuk tim. Ia menargetkan untuk bisa membawa klub barunya finish setinggi mungkin di League 2 tersebut. Usai diperkenalkan secara resmi oleh manajer Gillingham FC Neil Harris, Elkan Bagot langsung mengikuti sesi latihan dengan rekan-rekan timnya pada Jumat kemarin. Di mana latihan itu sebagai persiapan akhir tim sebelum melakoni uji coba kontra Dover Athletic. Namun belum dapat dipastikan apakah Elkan Bagot akan dilibatkan atau tidak dalam pertandingan itu. Dengan gabung Gillingham, Ipswich Town berharap bek yang sempat tampil di Piala AFF 2020 bersama timnas Indonesia ini mendapatkan menit bermain secara reguler. Hal ini sesuai dengan proyek Ipswich Town ketika mereka resmi memperpanjang kontrak Elkan Bagot hingga 3 musim ke depan. Bagot memiliki catatan penampilan yang cukup impresif di musim 2021-2022. Ia sukses membantu Ipswich Town U23 menjuarai Liga Pengembangan Profesional. Pemain bertubuh jangkung itu juga mendapatkan menit bermain dengan skuad senior, di mana dia tampil 2 kali di Ligue 1, 0-1 dari Rotherham dan menang 4-0 atas Carlton. Taktik unik dan standar tinggi coaching di Timnas Indonesia U19. Sintayong memiliki standar tinggi bersama dengan Timnas Indonesia U19, yaitu memanggil pemain yang bisa bermain di banyak posisi untuk multi-posisi. Bagi Sintayong, pemain multi-posisi akan memudahkannya dalam menyusun strategi. Kelebihan lainnya, saat 1 atau 2 pemain absen akan mudah mendapatkan ganti yang tidak berdampak pada performa timnya. Selama Piala AFF U19 2022 ini, Sintayong kerap melakukan perubahan posisi pemain. Menempatkan pemain tidak pada posisi ideal umum dilakukan kebanyakan pelatih. Namun Sintayong memiliki taktik yang terkesan aneh karena penempatan pemain itu terkesan jauh posisi aslinya. Pemain berposisi bek tengah seperti Kakang Rudianto diperankan sebagai bek sayap. Adapun Afrianto Niko yang biasa jadi striker ditugaskan sebagai bek sayap. Peran baru yang dijalani Afrianto tersebut terjadi dalam laga melawan Filipina pada Jumat malam. Pemain Persija itu tidak bertugas sebagai ujung tombak, melainkan sebagai bek sayap kiri. Pergantian posisi pemain ini sama juga dengan Subhan Fajri. Mereka bisa bermain di posisi wing dan juga wingback. Meski begitu, tidak semua pemain diminta demikian. Bagi Sintayong, ada posisi yang tidak bisa terganti. Pertama adalah posisi kiper dan kedua adalah 3 bek tengah. Mereka ini tidak akan direposisi. Ketiga bek tengah yang dimaksud Sintayong adalah Ahmad Rusadi, Muhammad Ferrari, dan Marcel Yanuar Putra. Ketiganya bisa bermain bersama dalam formasi 3-4-3 atau main bergantian saat ada rotasi. Timnas Indonesia punya peluang besar jadi juara grup A. Peluang Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 terbuka lebar usai mengalahkan Filipina 5-1. Syarat pertama dan utama Indonesia lolos semifinal Piala AFF U19 2022 adalah memenangi laga terakhir kontra Myanmar pada Minggu malam besok. Andai menang atas Myanmar, Timnas U19 2022 bisa menjadi juara grup A Piala AFF U19 2022, yakni dengan syarat kedua. Adapun syarat kedua itu adalah laga Vietnam versus Thailand yang juga berlangsung pada Minggu berakhir imbang berapapun skornya. Jika dua kondisi itu tercipta, maka skuad Garuda Nusantara akan bertengger di puncak klasemen grup A Piala AFF U19 2022. Sebab nantinya Indonesia, Vietnam, dan Thailand akan sama-sama mengkoleksi 11 poin andai dua kondisi tersebut terjadi. Sesuai regulasi, jika terjadi jumlah poin yang sama, peringkat atas bakal ditentukan lewat selisih gol.
Sejauh ini timnas Indonesia merupakan tim paling subur. Skuad asuhan Sintayong telah mengkoleksi 12 gol dan kebobolan 1 gol saja. Itu artinya selisih gol Indonesia sebanyak 11 gol. Sementara Vietnam saat ini mengkoleksi selisih 9 gol. Adapun Thailand hanya 6 gol. Andai kata laga Vietnam versus Thailand berakhir dengan skor imbang, otomatis jumlah selisih gol mereka tidak akan berubah. Itu artinya Indonesia berhak meraih predikat juara grup A Piala AFF U19 2022 karena unggul selisih gol jika menang atas Myanmar dan laga Vietnam versus Thailand imbang.